saya Bidan Naila. Di sini saya bertugas untuk menolong persalinan ibu. Dari hasil diagnosa, ibu terkena kehamilan sungsang, jadi harus ditolong dengan persalinan khusus. Apakah ibu merasa gelisah? Tidak. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya beritahu dulu resiko dalam persalinan khusus atau untuk kehamilan sungsang ini. Bayi ibu bisa fraktur, ibu bisa mengalami perdarahan. Dan apakah ibu memiliki riwayat hipertensi? Tidak. Tidak, yaudah, alhamdulillah. Kalau begitu, apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Tidak. Tidak, yaudah. Kalau gitu, tanda tangan di sini ya, Bu, untuk tanda persetujuan. Yaudah, terima kasih, Bu. Sebentar ya, Bu, saya siapkan alatnya dulu. Ya. Ibu posisi litotomi pada tempat bersalin. Kolaborasi dengan dokter ahli anak dan dokter anestesi dalam persalinan di rumah. Selanjutnya untuk persiapan alat sebagai berikut. Selanjutnya pakai alat pelindung diri kecuali sarung tangan. Setelah itu, cuci tangan dengan 6 langkah sampai dengan siku dan keringkan. Pasang perlak, handlepad, kain segitiga atau dup, dan gedong di atas perut ibu. Lalu pakai 1 sarung tangan dan siapkan oksitosin dan lidokain. Setelah itu pakai sarung tangan yang satunya lagi. Selanjutnya, mengosongkan kandung kemih, rektum, serta membersihkan daerah perineum dengan antiseptik. Bila perlu, menggunting rambut daerah tersebut. Melakukan pemeriksaan dalam untuk menilai pembukaan serviks. Sembari ingatkan kepada ibu untuk dalam posisi litotomi, sedangkan penolong berdiri di depan vulva menginstruksi ibu agar menekan dengan benar selama his, dengan cara membuka mulut dan mengarahkan tenaga ke arah abdomen dan anus. Kedua tangan merangkul pangkal paha
kepala ditundukkan dan melihat kasur. Kolaborasi dengan dokter anestesi untuk melakukan anestesi lidokain pada perineum ibu. Selanjutnya, melakukan episiotomi saat bokong membuka vulva dan perineum sudah menipis. Lakukan injeksi oksitosin 2-5 unit secara IM pada sepertiga pangkal paha ibu. Saat HIS, ibu disuruh mengeran. Segera setelah bokong lahir, bokong dicengkeram secara brah. Setelah tali pusat tampak, dikendorkan dahulu. Lalu lakukan hiperlordosis pada saat annulus scapula inferior tampak di bawah simfisis pubis. Lalu asisten bersamaan melakukan ekspresi Christeller pada fundus uteri. Dengan gerakan hiperlordosis ini, berturut-turut lahir pusar perut, bahu dan lengan, dagu, mulut, dan akhirnya seluruh kepala. Melahirkan bahu dengan cara klasik, yaitu melahirkan dahulu bahu dan lengan belakang terlebih dahulu. Dengan cara kedua, pergelangan kaki janin dipegang dengan tangan kanan penolong dan dielevasi ke atas mendekati perut ibu. Bersamaan, tangan kiri penolong masuk ke jalan lahir untuk menelusuri punggung menuju lengan untuk membimbing lahirnya tangan bayi. Lakukan ulang sebaliknya untuk melahirkan lengan depan bayi. Setelah lahir kepala, letakkan di atas perut ibu. Metode Mouller yaitu melahirkan bahu dan lengan depan dahulu dengan ekstraksi. Caranya, bokong janin dipegang secara femoropelvik dengan badan janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan tampak di bawah simfisis dan lengan depan dilahirkan dengan mengait lengan bawahnya. Lakukan hal yang sama untuk melahirkan bahu belakang. Ketika bahu belakang tidak lahir dengan sendirinya, maka lengan belakang dilahirkan dengan mengaitkan lengan bawah dengan kedua jari penolong tidak masuk dalam janin untuk menghindari infeksi. Cara love set yaitu dengan cara badan janin dipegang secara femoropelvik dan sambil dilakukan traksi curam ke bawah, badan janin diputar setengah lingkaran sehingga bahu belakang menjadi bahu depan. Kemudian sambil dilakukan traksi, badan janin diputar kembali ke arah yang berlawanan setengah lingkaran. Demikian seterusnya bolak-balik sehingga bahu belakang tampak di bawah simfisis dan lengan depan dapat dilahirkan. Bila lengan janin tidak dapat dilahir dengan sendirinya, maka lengan janin dapat dilahirkan dengan mengait lengan bawah dengan jari penolong besar dan akhirnya lahirlah seluruh kepala janin. Melahirkan kepala dengan cara Mauricio, yaitu jari tengah dimasukkan dalam mulut dan jari telunjuk keempat mencengkram fossa canina. Badan anak diletakkan di atas lengan bawah penolong seolah-olah jadi menunggang kuda. Jari telunjuk dan jari ketiga penolong yang lain mencengkram leher janin dari arah punggung. Jari tengah penolong oksipital sehingga kepala menjadi fleksi. Kedua tangan penolong menarik kepala curam ke bawah sambil seorang asisten melakukan ekstraksi Christeller sehingga lahirlah dagu, mulut, hidung, mata, dahi, dan ubun-ubun.
Selanjutnya dilakukan pemotongan tali pusat dengan menggunakan klem pada dua bagian, yaitu pada bagian bayi dan bagian ibu. Selanjutnya yaitu evaluasi laserasi pada robekan perineum. Lalu lakukan anestesi terlebih dahulu. Setelah itu jahit luka perineum dengan jarum jahit dan benang jahit untuk perineum. Lakukan pemeriksaan dan pengawasan pada kala 4. Selanjutnya, membantu ibu untuk membersihkan diri dari bagian yang tercemar darah atau cairan tubuh ibu dengan menggunakan larutan klorin 0,5%. Lalu pakaikan pakaian ibu, yaitu celana dalam dan pakaian baju ibu serta jari untuk menutupi tubuh ibu. Lalu lakukan deskontaminasi alat dan pakaian, yaitu dengan cara memasukkan ke larutan klorin 0,5%. Selanjutnya cuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun serta kain bersih. Pada perawatan pasca tindakan, yaitu periksa kembali tanda vital pasien, segera lakukan tindakan dan instruksi bila diperlukan. Catat kondisi pasien pasca tindakan dan buat laporan tindakan di dalam kolom yang tersedia pada catatan medik pasien. Buat instruksi pengobatan lanjutan dan hal-hal penting yang memerlukan pengawasan ketat. Selanjutnya, beritahu pada pasien dan keluarganya bahwa tindakan telah selesai dilaksanakan dan masih memerlukan perawatan. Selanjutnya, bersama petugas yang akan melakukan perawatan, jelaskan perawatan apa yang diperlukan, lama perawatan, serta laporan pada petugas jika ada keluhan pasca masa tindakan. Tegaskan pada petugas yang merawat untuk melaksanakan instruksi perawatan dan pengobatan serta laporan segera bila pada pemantauan lanjut ditemukan perubahan-perubahan pada yang ditulis dalam catatan pasca tindakan.